Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa hari ke depan ada satu istimewa, bulan istimewa, tamu istimewa yang kita nantikan, yang kita tunggu, yang kita niatkan untuk bersungguh-sungguh ibadah di bulan itu karena banyak keutamaannya. Namun Rasulullah SAW menyampaikan betapa banyak yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Maka ini harus diilmui, dan saya berharap, saya menyangka bahwa ilmu seputar fikih Ramadan, fikih puasa dan ibadah di bulan Ramadan sudah diberikan oleh para asatid. Tapi ini diulas sedikit, refresh, sekaligus ini terhubung dengan rumah tangga, dengan keluarga. Ramadan dan keberkahan keluarga, apa hubungannya? Itu sangat terhubung, sangat terhubung. Saya akan mulai dari satu ayat yang sangat terkenal, sangat masyhur. Pertama akan dibaca di bulan-bulan Ramadan dan mungkin awal-awal sebelum Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun ini yang mau saya tekankan, agar kalian bertakwa. Ada harapan. Dan ini menjadi sebuah indikator kalau ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima, yaitu bertakwa. Kita membandingkan diri kita tahun ini dan tahun lalu. Ramadan ini yang insya Allah akan kita temui sama Ramadan tahun lalu harus ada perubahan, nilai takwanya harus meningkat. Kalau sampai tidak bertakwa, tidak ada penambahan, jangan-jangan kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, mari sedikit kita ilmui ya, untuk kembali mengingat apa-apa yang telah disampaikan para asatid yang lain. Untuk apa sih kalau kita bertakwa itu terus dapat apa? Innalil muttaqina mafaza. Ya. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu kemenangan.
dan keberuntungan, dan seluruhnya itu ujungnya nanti masuk surga. Wa tazawwadu fa inna khairuz taqwa, dan berbekal ke akhirat, menuju akhirat itu, kehidupan surga itu ya, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini ujung yang harus kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan, masuk surga. Di dunia ya berat, saya sering dicurhatin, ini keadaannya begini, rumah tangga begini, ekonomi begini, macam-macam, berat itu. Ini sebentar kan? Sebentar. Disabari. Nah, momen belajar sabarnya juga di sini, di Ramadan. Disabari 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun maksimal, mungkin ada yang sampai 100, sudah. Setelah itu abadi di surga. Abadi di surga. Nah, kayak sekarang ya kan manusia kadang iming-iming yang disuka karena malah yang ada di dunia. Surga kayak nggak minat gitu kadang-kadang tapi kalau ada yang besok subuhan, yang subuhan dapat motor, pada beruduk gitu kan, pada full di masjid ini. Tapi kalau dikasihkan khairun minad dunya wa ma fiha, itu kok beliannya saja kayak biasa aja gitu. Nah, ini saya akan bawa juga. Tadi tetap saya sampaikan keutamaannya luar biasa untuk orang bertakwa itu masuk surga dengan segala fasilitas kenikmatan yang luar biasa. Nah, dalam satu ayat, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ayah bunda di sini sedang punya masalah. Kalau sedang punya masalah, misal masalah kita ada 3, misal, maka kejar Ramadan ini supaya takwa kita 4 nilainya, sehingga masalah kita selesai 3-3-nya. Ya kan, nilai 4-3 enggak abstrak ya, enggak jelas. Artinya ya kita mungkin mau mengkhatamkan Quran berapa kali, mau sedekahnya bagaimana, sholat malamnya bagaimana, kayak gitu. Dinaikkan gitu levelnya. Kok kita punya persoalan-persoalan enggak selesai-selesai, jangan-jangan belum bertakwa. Jangan-jangan. Bisa jadi memang sudah bertakwa tapi Allah ingin menguji lagi, bisa jadi. Jangan-jangan kurang takwa, karena Allah akan memberikan jalan keluar kok. Ketika kita punya persoalan, di mana jika kita bertakwa, dan momen untuk menuju takwa gimana? Momennya Ramadan ini luar biasa. Kemudian wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga, tidak disangka-sangka. Maka salah satu janji Allah ini, kita Ramadan ini fokus ibadah, insya Allah akan ada keajaiban, insya Allah akan ada rezeki tak terduga. Yang belum nikah menikah, yang belum punya anak, yang tiba-tiba nanti dapat hadiah umroh, macam-macam deh. Nah, selain tadi punya masalah, ingin dapat jalan keluar, punya hajat apa, punya tujuan apa, punya keinginan apa, selama ini doa-doa yang dipanjatkan bagaimana? Ayo, momennya di bulan Ramadan ini. Kalau kita punya masalah 3, punya keinginan 2, 5, maka takwa kita harus 6, supaya masalahnya selesai, keinginannya juga terkabul. Lah kita itu punya keinginan banyak, punya masalah banyak, tapi untuk action, untuk bertakwa ogah-ogahan. Nah, kapan lagi kalau Ramadan itu nggak dimanfaatkan momennya? Jangan sampai kalah sama ulat, nggih. Bunda, jijik nggak sih sama ulat?
rata-rata jijik kan. Yo nek kena kulit yo gatel, makan daun yo daunnya rusak, bunganya rusak, pokoknya ya pengen mites lah ya, diinjek terus mati lah. Tapi kalau dia diketahui sebagai makhluk yang kayaknya kok tidak disukai, berbulu kayak gitu menjijikan dan seterusnya, bikin apa sih namanya, nggak ada yang indah lah pokoknya. Di tempat mana ya jadi dimakanin daunnya, jadi ngerusak lah, ngerusak. Kena kulit gatelin, ngerusak lah, nyakiti. Kemudian jadi kepompong, diem, sadar jadi kupu-kupu. Walaupun tadinya ulet hitam, jadi kupu-kupu hitam ya si apik. Apalagi nanti ada pleret kuningnya, ada apanya gitu. Cantik. Maka ketika kita mungkin selama ini lisannya pedes, tangannya biasa plak-plek atau mungkin ngambil hak orang dan seterusnya, nyakiti dan seterusnya, memanfaatkan orang bukan bermanfaat untuk orang dan seterusnya. Ayo di momen Ramadan ini jadi lebih baik, ngerem lisannya, ngerem perilaku-perilakunya yang tidak baik sebelumnya. Jangan sampai kalah sama ulet. Ulet itu berubah begitu, maka kita berubah jadi lebih baik lagi, jadi takwa. Masalah-masalah kita diselesaikan sama Allah dan kita akan dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ayat ini karena disalahpahami oleh sebagian masyarakat, ayat 1000 dinar, jadi dibaca, diamalkan, dia baca dapat pahala, diamalkan, oh bertakwa berarti gimana? Ya menjauhi larangannya, misalnya mengamalkan, melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, saya mau sampaikan ini karena momen yang luar biasa ini, iman-iman ya, iman-iman. Saya lanjutkan dari ayat berikutnya, surat At-Tolak, ini surat Al-A'raf. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri, penduduk Indonesia beriman dan bertakwa, sekiranya Jawa Tengah penduduknya beriman dan bertakwa, sekiranya Kabupaten Banyumas penduduknya beriman dan bertakwa, sekiranya masing-masing ya, ada yang Purwokerto Utara ini dan sebagainya. Ini misalnya di sini Kecamatan Kedung Bandeng beriman dan bertakwa. Sekiranya penduduk desa Karangsalam, Beji, Keniten, Karangnangka masing-masing beriman dan bertakwa. Kecil lagi nih, sekiranya masing-masing keluarga kita beriman dan bertakwa. Dikecil lagi, sekiranya kita masing-masing beriman dan bertakwa. La fatahna, benar-benar akan kami buka. Nah, jangan baca, salah baca alhamdulillah nih, ada Ustazah Ani yang ngajarin tahsin. Kalau dibaca la fatahna, kami tidak membuka keberkahan. Tapi kalau la fatahna, lamnya lam taukid ya, lamnya dibaca pendek. Benar-benar akan kami buka. Apa itu keberkahan dari langit dan bumi? Ya, jadi keberkahan akan dibuka siapa? Orang yang bertakwa, keluarga yang bertakwa. Nah, makanya ini Ramadan ini bukan sendiri-sendiri. Kalau yang sudah berumah tangga, berkeluarga, ayo, ayah nih ayah. Ya saya udah bikin, saya menyampaikan target kepada istri saya. Ini mau nanti tak sampaikan ya, tak share. Saya menyampaikan nanti dari sisi urutan ini. Kalau ini mau dicatat ya. Saya udah sampaikan ini di keluarga saya, istri saya tak sampaikan. Ini barangkali mau diikuti, ditulis ini boleh. Ya. Misalnya bangun jam 2.30, ya rencana kami Bismillah. Selama ini istri saya juga udah bangunnya jam 2 karena alarmnya selalu jam 2. Ini malah tak turun ini ya, jam 2.30. Saya itu sholat
Kan tadi sudah sholat tarawih iya. Kalau tadi sudah sholat tarawih yang berjamaah boleh, yang tidak berjamaah di masjid misalnya ya, di rumah oke aja, nggak ada masalah, semua pahalanya besar. Perempuan di rumah juga bisa. Misalnya sholat malam lagi tidak witir, karena kalau tadi sudah witir. Witir itu ganjil lah, bukan penutup. Kalau tadi sudah witir 3, nah nanti malam tambah witir lagi 1, jadinya semalam sholat witir 4, berarti bukan witir, genep. Boleh, dan ini diperbanyak. Kalau tadi sama imam sudah 23, ya malamnya lagi nggak apa-apa, jangan awis 23. Oke. Dan ini sholat tarawih kita ini tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau misalnya kok ikut imam yang agak cepat, cari yang ikut imam yang tidak terlalu cepat. Kalau kemarin sholat sendirian di rumah, berjamaah di rumah, katakanlah satu tarawih itu setengah jam, berarti ini 45 menit atau mungkin 1 jam, diperbanyak, dipanjangin sujudnya, dipanjangin baca Al-Qur'annya, suratnya gitu. Ditambahi ini begitu. Kemarin saya dapat dari Ustadz Firanda kalau ini harus lebih baik, tarawih harus lebih baik. Makanya saya lagi mikir beberapa tempat saya agak cepat, walaupun masih tumakninah tapi ya sih agak cepat gitu ya. Makanya sedang kalau pas jadwal keluar ya, tapi kalau pas lagi nggak keluar kan berarti saya sholatnya di rumah yang umumnya agak cepet gitu umumnya. Walaupun kalau dilihat sih masih tumakninah ngepes gitu. Bacanya sujud sekali tapi rukuknya sekali kayak gitu. Kalau nggak tumakninah nggak sah, olahraga tok gitu. Nggak sah, sayang banget ya. Maka malam sebelum sahur sholat lagi. Di situ apalagi dilakukan istighfar, karena istighfar di waktu sahur wabil ashari yastaghfirun, ini amalan orang-orang yang hebat, yaitu setiap malam di sepertiga malam waktu sahur itu istighfar, dan memungkinkan banget bagi kita karena kita makan, istilahnya kita jadi makan sahur gitu, waktu sahurnya. Kalau misalnya selama ini mungkin biasa sholat malam, alhamdulillah. Kalau yang tidak terbiasa sholat malam, momen ini bangun untuk sahur, dimanfaatkanlah. Misalnya kok memang nggak sempat lagi karena mepet jam 4 sahur, ya adalah di antara itu istighfar. Apalagi doa, ya. Bahkan istri saya kalau haid tetap bangun, kenapa? Karena memang di situ walaupun tidak sholat, istighfar, doa diijabah di sepertiga malam. Walaupun misalnya bunda itu sedang haid, kan juga menyiapkan sahur untuk keluarga. Nah itu di situ manfaatkan juga untuk doa, untuk istighfar, untuk zikir, seterusnya. Oke, ini lanjut. Setelah itu sahur. Sahurnya yang paling sunnah, bukan paling sunnah, yang sunnah misalnya antara jam 3 sama jam 4 sunnah. Dapat pahala lebih banyak mana? Dapat pahala lebih banyak yang jam 4, karena mengakhirkan sahur itu sunnah, keberkahan lebih. Justru ada tasaharu fa inna fi sahur barokah. Ya inilah keberkahan. Sahurlah karena sahur itu ada berkah. Dan itu masuk lebih berkah lagi, lebih dapat pahala lagi. Justru bukan jam 2, bukan jam 3, tapi jam 4 atau jam 4:04. Kalau misalnya setengah 5 sekarang adzan subuh. Justru di akhir. Sahurnya apa? Ya ada, bolehlah mau makan nasi apa, tapi ada kurmanya, syukur ya, ada kurmanya. Kalau kurma tok ya cukup ya. Nah memungkinkan kalau gorengan itu dikurangi. Kenapa? Mesti nanti ya jendel gitu, haus gitu, udah nggak minum.
Nek buka ya sih mending kalau buka, tapi kalau sahur nanti apa ya ngentel gitu di tenggorokan, udah nggak minum lagi soalnya. Itu ya. Jadi yang kurma minum madu, air putih hangat gitu ya. Nasi ya monggo nasi dengan segala apanya, dengan segala lauk sayur yang apa menarik. Setelah itu apa? Qobliyah subuh. Ya. Setelah itu sholat subuh. Ini udah otomatis, tapi kalau nggak dicatat ya gimana? Selanjutnya zikir setelah sholat diupayakan lengkaplah dari astagfirullah itu sampai nanti baca Anas gitu ya. Zikir setelah sholat, setelah zikir setelah ya ini, terus zikir pagi. Kalau bapak-bapak, para ayah ini sampai bisa ikut syuruk sekalian nanti sholat 2 rakaat pas duha awal di masjid, monggo. Kalau bunda mau di rumah misalnya ya enggak apa-apa. Ya, zikir pagi. Selanjutnya, karena zikir pagi itu waktunya terbatas, maka didahulukan zikir pagi daripada baca Al-Quran. Walaupun sebaik-baik zikir adalah baca Al-Quran, tapi ada zikir tertentu sesuai dengan waktu. Kalau misalnya adzan, kita jawab adzan itu lebih baik menjawab adzan daripada baca Quran. Doa setelah adzan berarti lebih baik daripada, karena waktunya itu toh. Nah, baca Quran memang sebaik-baik zikir adalah baca Quran, tapi itu waktunya masih luas. Ya, itu baca Quran. Mau target berapa nih? Kalau yang belum pernah khatam, cobalah tahun ini khatam 1 kali. Kalau sudah pernah 1 kali, ditambahlah 1,5 atau 2. Kalau sudah pernah maksimal 5, ya sudah sekarang istiqomahkan 5 kali khatam. Tapi saya minta tolong, bukan minta tolong sih. Ya ini sekedar saran. Yang 1 juznya baca terjemahnya. Artinya 5 kali khatam, tetap 5 kali khatam aja, nggak usah nambah 6 misalnya, biasanya begitu, atau biasanya 2, sekarang mau nambah 3 boleh, atau biasanya 3, nggak usah nambah 3 lagi, tapi 3 plus yang 30 juz itu setiap baca ayat itu berapa, atau baca artinya. Jadi ada bedanya Ramadan ini gitu, baca artinya. Saya itu masih baca artinya walaupun saya belajar bahasa Arab, karena memang tetap agak sulit itu. Ya, kalau pas ada beberapa tertentu yang tanpa harus baca artinya, walaupun tetap ya, walaupun saya udah sedikit ada yang saya tahu artinya, tetap saya memang baca artinya. Ya, ditambah ini karena itu targetnya memang satu huruf itu 1 kebaikan dilipatkan sampai 10 kebaikan itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan dilipat gandakan lagi. Sehingga ini memang bulannya Quran. Uniknya kalau di sini malah pengajian banyak hidup, yang pada subuh, yang antara sebelum buka, yang kultum terawih. Padahal dulu sahabat ya pengajiannya malah tutup gitu, karena ini bulan Quran biasanya. Karena momennya hari ini ngajinya Ramadan, kalau enggak ya malah nggak ngaji, ya nggak apa-apa gitu. Nah, pengajian sini Ramadan ini yang majelis taklim Harun Nisa ini libur ya, sesuai dengan amalan para sahabat, libur masuk lagi April, 22 April insya Allah. Setelah itu sholat duha, misalnya mau 4 nggak apa-apa, 4. Kalau yang para ayah tadi yang di masjid 2 rakaat dulu terus pulang suruk. Kalau bunda mungkin langsung 4 dulu itu pagi ya.
Saya itu apa? Aktivitas rumah, diniati ibadah. Yang ayah kerja misalnya keluar, udah 4 ya, berangkat kerja. Yang bunda aktivitas kerja, aktivitas rumah, beres-beres apa, diniatin, pahalanya besar. Ngurus seperti itu. Terus baru setelah itu mungkin bunda baru sempat mandi kan. Nah, kemarin saya dapatkan ilmu dari Ustaz Ariful Bahri, Dr. Ariful Bahri yang sekarang balik lagi ke Masjid Nabawi. Kemarin pulang kan. Nah, kemarin saya dapat videonya. Waktu duha yang pahalanya paling banyak ini jam-jam seginian, bukan awal. Jam sudah mulai dilalaikan, jam 11 gitu. Ya. Nih. Nah, itu mungkin duha lagi 4. Kalau tadi udah 4, kalau tadi ayah sudah 2 disuruh, duha laginya seperti ini. Tapi kalau memang kerja kantor, enggak, itu kewajiban menjalankan kewajiban di kantor, enggak untuk sholat sunnah. Sholat sunnah di kantor wajib, maka enggak seperti itu, kecuali memang ada jam istirahat. Maka berarti ayah diawalkan semua sebelum jam kerja. Misalnya gitu kan, 6:30 sudah bisa sholat duha, ya sampai jam 7 dapat 8 ya sudah, alhamdulillah. Kalau bunda, ini bunda memungkinkan kalau misalnya di rumah, berarti misalnya bisa sholat duha lagi 4. Sambil nunggu baca Quran lagi sambil duhur. Setelah itu duhur, qobliyah duhurnya 4, 2 plus 2. Nah, qobliyah duhur 4 itu muakkad ya. Tadi qobliyah subuh 2 itu muakkad, ditekankan banget. Yang qobliyah duhur 4 ya muakkad, 2 plus 2. Setelah itu duhur 4 ya. Setelah duhur diupayakan hari ini 2 plus 2. Yang 2 itu muakkad, yang 2 lagi ghairu muakkad, 4 berarti. Jadi sholat duhurnya 12. Harus lebih banyak lagi. Harus lebih banyak lagi kuantitas dan kualitasnya. Nih. Setelah itu bisa tidur siang untuk bunda, itu juga ada sunnahnya. Kalau ayah misalnya lanjut kerja. Ya. Selanjutnya asar ya ada qobliyah juga, ghairu muakkad, 4 mau dipakai silakan. Badiahnya enggak, jangan terlalu semangat. Badiah tetap nggak boleh. Selanjutnya zikir petang. Selanjutnya baca Quran sampai buka. Nah, buka antara pas buka itu juga waktu berdoa. Tapi Ramadan ini semuanya waktu berdoa, siang malamnya. Tapi memang ada waktu tertentu, tetap waktu tertentu ya, sepertiga malam, pas saat buka puasa kayak gitu ya, antara dan tikawat memang tetap. Tapi ini bulan Ramadan itu bulan doa, jangan sampai kita melewatkan doa. Nah itu maghrib, ba'da maghrib, baru buka yang bukan nasi kalau tadi buka pas takjil gitu ya, buka kurma. Nah, buka itu sunnahnya segera. Apa pertama, kalau memungkinkan ada rutok. Kalau nggak ada rutok, kurma. Kalau nggak ada kurma, air madu apa air putih gitu. Sing anget gitu ya, jangan sampai dingin. Ini bukan itu haram, bukan, tapi secara kesehatan. Masih ada kesempatan baca Quran lagi sampai isya. Nah, sebagian kalau nggak tahu, ada sebagian musola isya langsung tarawih, padahal harus adanya ba'diyah isya 2. Itu mosok eman-eman kan gara ba'diyah isya. Ba'diyah isya 2. Tarawih bebas ya, mau 8 plus 3, 2 plus 3 boleh, mau 23 nggak ada ketentuan, bebas. Setelah tarawih baca Quran, terus
tidur mengulang lagi. Nah, di Ramadan 10 hari pertama harus nanti 10 hari kedua naik, 10 hari ketiga tambah naik. Maka kalau memang mau beli baju lebaran hari ini dan besok, kalau keluar-keluar jangan sampai keluar-keluar. Kalau bisa ya Ramadan harus sudah selesai sih kalau mau apa-apa gitu. Itu dari silakan disesuaikan dengan kondisi, diedit, ditambah apa gitu. Dan targetnya harus lebih baik, bukan dengan orang lain, lebih baik dengan diri kita sebelumnya. Ini untuk menaik derajat takwa yang kita punya hajat apa. Saat itu saya pokoknya ya, saya kalau tak bayarkan adzan gitu yang laki-laki ya, saya di soft depan, tidak ketinggalan tablatul ula dan seterusnya. Ini Allah mau ngasih kejutan apa ya? Itu saya nggak ngerti, tak lepas saja. Saat bimbing umroh ya, alhamdulillah itu. Saya kabar gembiranya masih di bulan Ramadan belum selesai. Kabar gembiranya masih di bulan Ramadan untuk bimbing bulan Syawal. Gitu. Terus apalagi nih? Ramadan berikutnya kejar lagi tuh. Ya ternyata umroh lagi. Apalagi nanya, kita punya hajat apa ya serahkan aja. Serahkan pada Allah. Bisa jadi kita takyin, kita minta apa. Nah ini bulan-bulan doa. Ya. Kesulitan apa biar diangkat sama Allah. Begitu. Jadi ini kalau ini dilakukan di seluruh anggota keluarga kan bertakwa semua, berkah. Diberkah itu. Banyak hal kejutan-kejutan yang enggak terduga mesti. Masalah-masalah yang kayaknya rumit buntu itu selesai ya karena Allah yang menyelesaikan. Nah ini jangan sampai menyia-nyiakan waktu ya. Ini puasa itu siang itu artinya imsak, artinya menahan. Jadi nggak hanya menahan makan, minum dan hubungan suami istri. Lah ini orang yang lama ngaji harusnya nggak begitu. Makan, minum, itu sudah artinya menahan dari tidak boleh bohong, tidak boleh kata-kata kasar, dusta, kayak gitu ya. Itu gak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk apa lagi nih? Nah, ini barangkali HP mak atau dikendalikan, mungkin WhatsApp saja, mungkin nggak ke Instagram, nggak ke Facebook, nggak ke TikTok misalnya, karena untuk komunikasi saja. Kadang kita untuk kajian, iya, kadang-kadang saya mendapatkan kajian-kajian memang dari Facebook, sebagiannya itu saya nggak ke YouTube gitu. Kadang ke YouTube memang, tapi itu nanti kalau YouTube mending sih. Kalau Facebook, TikTok itu kan ada nanti chatting apa gitu ya, komen-komen, akhirnya gatel, akhirnya waktunya habis untuk kesana. Jadi ya bahasanya ada puasa HP, nah kalau puasa TV, syukur alhamdulillah ya kami sudah nggak ada TV lama gitu. HP ya saya masih ya, karena apalagi saya sering dapat curhatan, masih besok pagi aja saya masih terima curhatan besok pagi. Jadi ini coba waktunya jangan sampai apa ya, buka bersama boleh, tapi kan nanti jangan sampai akhirnya malah terawihnya enggak, isanya ada gitu ya. Coba disetel lah, jangan sampai hanya senang-senang, apalagi ini anak-anak muda itu ya, buka yuk kemana rumah makan, maghrib kapan gitu ya, saya kapan ya, mungkin ada tapi seadanya gitu. Jadi ini kan sayang gitu.
Maka Rasulullah itu betapa banyak umatku yang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Berarti banyak tuh yang begitu tuh banyak. Yang begitu tuh banyak. Sayang kan? Sayang sekali. Padahal ini momen-momen yang spesial gitu ya. Momen-momen yang spesial. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, seluruh amal ibadah Bani Adam, kita manusia ini, adalah miliknya. Dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berkata, kecuali bagi puasa, sesungguhnya ia adalah milikku. Kalau kita beramal itu milik kita, pahalanya kita. Tapi kalau puasa, ini milikku, akulah yang langsung membalasnya. Artinya lebih dari 700. Sekehendaknya Allah. Seorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat. Nah, enggak hanya sekedar makan minum saja, syahwat. Makanan minumnya karena aku, menahannya karena aku. Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan tatkala bertemu Allah. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ini nggak salah memahami ya, wallahualam ya, saya dapatkan pelajaran dari guru saya. Bau mulutnya orang puasa saja itu lebih baik dari minyak kasturi. Jangan sampai malah nggak sikatan, orang gosok gigi kan baunya lebih mirip. Lah bau mulut saja begitu, apalagi kalau wangi. Apalagi kalau wangi. Sebaliknya, ketika kita ihram di saat umroh atau haji, tidak boleh kena wangi-wangian. Oke, cara memahaminya begini, ya nggak boleh wangi-wangian ya, berarti kalau nggak wangi boleh, bukan begitu. Wangi-wangian saja enggak, apalagi saya nggak wangi. Wangi-wangian saja enggak, malah merokok, nah gitu loh. Itu harusnya dipahaminya, itu namanya mafhum mukhalafah, cara memahami yang terbalik. Jadi ya, inilah cara memahami dengan cara membalikkan gitu. Itu bahasa Arabnya mafhum mukhalafah. Jadi jangan sampai tidurnya orang puasa itu ibadah, tidur be ibadah, apalagi beramal gitu, orang turu terus ya gitu. Caranya begitu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, malam yada' qaula zur wal amal bi falaysa lillah hajah bi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Berarti nggak dapat apa-apa. Kalau kita kadang masih ucapannya kotor, ucapannya masih yang nggak boleh, dusta, bohong dan seterusnya, tindakan-tindakannya seperti itu. Makanya ini yang ditahan banyak, nggak hanya makan, minum, nggak hubungan suami istri. As-shaumu junnah fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Ibadah puasa laksana perisai. Perisai ini tameng kan? Tameng, benteng. Maka jika salah seorang kamu sedang berpuasa, janganlah dia berbuat tidak senonoh, ya rofas, ya apa sih, yang ngerayu-ngerayu apa gitu ya, berbuat jahat, fasik, berbuat jahil. Jika ada yang memaki dirinya adalah yang berkata saya sedang berpuasa, jangan ikutan marah, tapi ini soimun, ya aku sedang puasa. Enggak, jangan dibalas dengan malah bertengkar. Ini kan memang nggak boleh, merusak. Nah, tadi saya belum menyampaikan sesuatu hal yang di urutan tadi. Ini saya tambahin urutan yang amal tadi itu amal harian. Nah, ini mau jadi harian juga nggak apa-apa.
sedekah. Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan ini melebihi angin yang berhembus. Rasulullah SAW bersabda, ada hadis dhaif ya, sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Hadis Tirmidzi dari Anas. Kebaikan yang beliau lakukan di bulan Ramadan melebihi angin yang berhembus, dalam artian apa sih? Angin yang berhembus kan cepat ya. Nah, kebaikan ini cepat. Nah, itu yang cepat berbuat baik lah. Itu hadisnya Bukhari. Tapi kalau yang sebaik-baik sedekah, memang karena amalnya banyak. Tapi kalau secara teks hadis tadi hadis itu, artinya sedekah ini, ayo di apa ya? Diniati. Mau setiap hari? Ayo setiap hari. Entah 10.000 setiap hari. Di rumah atau langsung ada rekening yang 10.000 boleh. Ngasih makan ya gitu. Diriwayatkan dari Tolhah bin Yahya bin Tolhah bahwa ia berkata, nenekku bernama Su'da binti Auf. Beliau adalah istri Tolhah bin Ubaidillah. Sedang menceritakan padaku, pada suatu hari Tolhah datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang telah terjadi atas dirimu? Adakah sesuatu yang dapat aku bantu? Ia berkata, terima kasih. Kamu adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Aku bertanya lagi, jika demikian, apa yang terjadi atas dirimu? Ia akhirnya berkata, unik ya, ini jawabannya, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak, dan hal itu sangat menyusahkan diriku. Sampai segitunya. Aku akan padanya, jangan terlalu menyusahkan diri, bagikan saja harta itu. Maka ia pun membagi-bagi harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Tolhah bin Yahya, cucunya berkata, aku tanyakan kepada penjaga gudangnya, berapa harta Tolhah ketika itu? 400.000 dirham. Kalau dikurs berapa? Sampai merasa susah ya. Akhirnya ada orang yang merasa susah, duitnya banyak gitu. Masya Allah ya, sahabat tuh nggak terpikirkan keimanannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Artinya dia masuk surga dulu dong. Nah, dengan dia memberikan makan itu masuk surga dan dapat buah-buahan. Siapa saja di antara orang-orang mukmin memberi minum saudaranya sesama mukmin yang jaga, niscaya Allah akan memberikan minuman Rahikul Maktum. Maka sebagian orang-orang salah dulu mengundang makan 10 orang sahabat-sahabat, dan makanan yang mereka gemari lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak. Membebaskan budak itu udah pahalanya besar, tapi kalau memberikan makan 10 orang lebih disukai, karena seperti itu ada hadis mendapatkan buah surga. Nah, ini agak secara umum lah kalau berbuka. Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, manfaat toroso iman kan laumnya telah ajrihi khairu annahu la yunqas min ajri so'im. Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Makanya kalau pas lagi Ramadan di sana itu ditarik-tarik, ayo sinilah bukanya sama kami ya. Jangan pergi ya. Bahkan ada yang ngasih duit biar diiming-imingi dapat
mau buka sama ya, jadi yang di masjid-masjid itu memang itu nanti tertentu ya dikuasai sama keluarga tertentu, nanti dicari, yuk buka sini yuk, cari yuk buka tempat saya ya, jangan pergi ya, oh, ini punya aku gitu, direbut begitu. Nah ini kalau ini ya kadang-kadang nggak tepat sasaran ya, mending diberikan yang di pondok misalnya, itu tepat sasaran, lebih tepat sasaran. Kalau kadang mungkin di jalan nggak tepat sasaran, ternyata orang itu nggak puasa ya, tukang becak macam-macam ya, kadang berbagi itu. Nah ini mana nih, oh pas ada kajian sebelum berbuka, oke, misalnya gitu kan, tepat sasaran. Itu pahalanya dapat pahala orang puasanya itu. Dalam hadis Salman Al-Farisi berbunyi, barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang berpuasa, maka ia akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka, dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan buka orang yang berpuasa. Rasulullah menjawab, pahala ini Allah berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa, meskipun berupa susu bercampur air. Bukan berarti ini palsu, bukan di sini, bukan. Artinya susunya cuma dicampur, lah kayak kita beli susu nanti dicampur air. Air itu namanya air hangat, kurma atau seteguk air. Barang siapa memberikan seteguk air, itu segelas ya, bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberikan minum seteguk air dari telagaku. Dia tidak akan dahaga selamanya hingga dia masuk dalam surga. Masya Allah. Sebegitu ya. Ini yang tadi belum ya, antara sedekah dan memberi makan. Ini menjadi sebuah hal yang saya tidak bahas fikihnya banget. Karena tapi saya membahas biar ini mendapatkan pahalanya, amal-amal saja, amal apa saja, sehingga kita bertakwa, sehingga kita itu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya lihat kayak sudah ada pertanyaan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini Umum Nisa ini yang bertanya ini hadir semua atau titipan di luar ini ya? Tanyanya 6. Tapi ini saya nggak bawa hadiah. Ini saya bawa hadiah 2 buku. Jadi yang pertanyaan pertama yang masuk ke sini tak kasih 1, yang 1 untuk Umum Nisa. Yang ngurusin pengajian terus ya. Ini yang pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang begini nih, keberkahan pasti dambaan semua keluarga. Bagaimana upaya yang harus dilakukan istri untuk bisa mendapatkan keberkahan itu? Apa saja yang bisa mendatangkan keberkahan? Ya, sedikit ini apa? Saya jawab lagi. Jadi untuk mendapat keberkahan itu tadi salah satunya adalah law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kalau sebagai seorang istri menjalankan kewajiban seorang hamba, yang tadi itu seorang hamba itu, yang sholat ini semua yang tadi dicatat, mudah-mudahan. Kalau nggak dicatat, ya saya punya catatannya, karena ini memang sudah saya share untuk istri saya, ya. Kalau nanti tak share. Itu seorang hamba. Ditambahkan ini kan pertanyaan sebagai seorang istri, bagus sih. Apa yang menjadi seorang istri? Seorang istri itu ada tugas, ya.
tugas sebagai seorang istri apa? Ya mentaati suami dengan segala mungkin sedang riweh, capek dan seterusnya, mendahulukan kerjaan. Ada kerjaan yang kaitannya dengan ibu, ada kerjaan yang kaitannya dengan istri. Ketika misalnya anak sedang bagaimana, atau menyiapkan untuk anak atau untuk yang lain, tapi ketika suami manggil, dahulukan suami. Saya contohkan sedikit lagi. Pernah mendengar kisah atau suatu bentuk begini penjelasan dari para ulama, ketika kita sedang sholat sunnah, orang tua kita, ibu kita manggil, dibatalkan apa dilanjutkan sholat sunnahnya? Dibatalkan. Yang manggil siapa? Orang tua. Oke. Kedudukan orang tua sama suami gede mana? Tinggi mana? Tinggi suami. Nah, ketika suami manggil, itu lebih cepat. Iya. Ini sehingga ini apa? Ini pekerjaan sebagai seorang istri, dia melakukan ketaatan. Ketaatan ini bukan karena apa-apa, tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang merintahkan taat kepada suami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Dan pahala-pahala menjadi seorang ibu, apa yang menyiapkan sekolah, apa dan seterusnya. Di rumah menyiapkan buka, diniatkan ini saya memasak untuk keluarga saya berbuka, dapat pahala. Seandainya sedang haid, dapat pahalanya puasanya suami, dapat pahalanya puasanya anak-anaknya. Diniati ikhlas, ya, menyiapkan sahur, menyiapkan, dapat pahalanya. Hal-hal lain masih kok, misalnya kalau memang hubungan suami istri tetap malamnya gitu ya, malamnya itu dilakukan, dapat pahala di bulan Ramadan. Hubungan seperti itu lebih banyak lagi kan, karena memang dilipat gandakan semua. Ya. Taat ini agak luar biasa berat. Memang pahalanya masuk surganya silakan dari pintu mana saja soalnya. Puasa 5 waktu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, oke, sudah tiga-tiganya. Nah, 4 ini kan mentaati suami, maka akan masuk surga dari pintu mana saja lah. Makanya ini kalau kaitannya dengan suami seperti itu ya, misalnya tetap ya dari sisi apa ya, mau nyisirin, mau nyiapkan baju, suami kerja, nyiapkan apa ya, yang mau suami mau mandi disiapin, yang hal seperti itu, wah itu dilakukan. Ucapan sering terima kasih, jazakallahu khairan ya mas, misalnya gitu. Hal-hal yang berkaitannya dengan peran dia sebagai seorang istri, peran dia sebagai seorang ibu, bukan. Kalau tampil tambahan sudah itu ya. Nah, seperti itu. Insya Allah itu jadi ada keberkahan pada dirinya dan akhirnya menyetrum pada keluarganya. Dua, ini yang dapat hadiah buku ya. Nanti Ummu Nisa yang tahu ini siapa yang nge-share, siapa yang tanya. Ini saya tinggal di meja. Untuk satu untuk Ummu Nisa, yang satu untuk yang bertanya. Karena saya bawanya 2 aja. Bagaimana mengkondisikan anak-anak yang sudah balik untuk kita menyampaikan target-target Ramadan yang jadi harapan kita sebagai orang tua agar bisa diterima dan mereka tidak merasa diatur-atur. Kalau sudah balik memang rasanya diatur-atur, memang rasanya anak-anak udah gede. Nah ini bukan caranya ya, memang ya satu berdoa dulu, yang kedua kalau kami itu memang ngobrol ya, dan ini harusnya ayah duduk bersama keluarga ngobrolin, sampaikan ada edukasi keutamaan Ramadan, enggak besok target ya 3 juz, besok ini ya enggak, tapi apa sih kenapa harus 3 juz ya, tadi ya saya sampaikan lah, kita punya hajat apa, kita sedang punya masalah apa, ayo rayalah di sini ya, karena Allah akan memberikan janjinya kalau ada ketakwaan akan memberikan jalan keluar dan seterusnya. Nah, kakak punya target apa, kakak ingin cita-citanya apa gitu kan, misalnya supaya dimudahkan gitu.
diumrohin itu. Nah, kemarin saya dapatkan salah satu syekh, kewajiban kita sebagai orang tua menyampaikan, tidak ada kewajiban kita untuk membuat anak itu dapat hidayah. Nggak ada. Tugas kita menyampaikan. Itu nampak diterima apa tidak terima itu bukan kewajiban kita untuk harus diterima gitu. Ya Nabi Nuh sampai marah ya, berarti karena nggak diterima terus pergi. Ya Nabi Nuh juga enggak, anaknya nggak terima gitu. Nabi Muhammad juga pamannya nggak terima, memang nggak ada kewajiban. Tapi ya kita edukasi. Yang kadang nggak itu kan, pokoknya gitu. Edukasi. Kenapa harus melakukan itu lebih logis. Wallahu a'lam bishawab. Nah nanti disampaikan nih. Nah ini memang modul kita itu duduk ngobrol. Waktu ngobrol sama keluarga itu kami memang nyaris banyak. Ngobrol sama anak, sama istri itu ngobrol banyak banget. Ketidakharmonisan suami istri apakah berdampak pada anak-anak? Sangat. Broken home itu menyakiti banget, broken heart itu juga sangat menyakiti. Anak itu tahu kok. Saya pernah dapatkan orang luar kota ke rumah, anaknya kuliah di Purwokerto. Anaknya juga diundang kan, pas beliaunya sini yang diundang. Gimana saya mau betah ke rumah Ustaz, bapak ibu itu bertengkar terus, ini saya nggak nyaman lah. Akhirnya rumah bukan jadi tempat pulang, bukan tempat bercerita. Kalau rumah tidak menjadi tempat pulang, tempat yang menerima, kamu dibully di sana nak, bapak ibu menerima kok. Kamu di pulau sana nak, ada dunia yang mungkin terasa berat, kejam misalnya gitu ya. Bapak ibumu terbuka tangannya, nah kalau bapak ibunya nggak jadi tempat begitu, akhirnya dia larinya jadi ya dengan geng motor, narkoba dan seterusnya. Maka parenting ini awal-awal saya sampaikan sebenarnya ya tentang suami istri dulu, bukan orang tua ke anak, tapi orang tua ke orang tua dulu. Makanya Robbana hablana min azwajina bunyinya, qurrata ayunnya itu azwajina baru wa dzurriyyatina. Ya Allah anugerahkanlah kami pasangan kami, istri kami, suami kami yang qurrata ayun, kami yang harmoni dulu. Setelah itu wa dzurriyyatina, anak-anak kami. Untuk mendapatkan anak-anak yang qurrata ayun, suami istri harus sudah, suami aku harus jadi qurrata ayunnya istri, istri aku harus jadi qurratanya suami, aku harus harmoni. Nanti saya bisa kompak bareng didik anak-anak. Lah kalau enggak, bapak ingin iki, ibu ingin iki, bapak berantem, anaknya kabur dan seterusnya. Sangat. Maka ilmu pertama harus dikuasai untuk ilmu parenting ya namanya hubungan harmoni harusnya. Ya berdoa supaya diberikan keharmonisan di bulan ini. Kalau Ramadan sih berantem tukaran net di luar Ramadan piye yo? Ya. Saya pernah bukan melerai ya. Jadi ada orang itu Ramadan itu berantem bertengkar hebat, akhirnya saya datangin sama istri saya. Kalau istri saya lagi head saat itu nemenin saya. Nemenin dari pagi jam 7 pagi ada saya hadir. Itu saya Jumat sholat Jumat baru saya setelah itu saya buka HP. Ini kalau saya lagi begitu kadang-kadang saya nggak buka HP ya. Saya nggak buka HP, saya buka itu saya hampir berapa jam tuh, jam 7 sampai jam 12 5 jam. Saya itu kita masih lanjut lagi sedikit. Nah, alhamdulillah ternyata setelah itu ada di telepon, Ustaz bisa jadi pembimbing umroh enggak? Oh, masya Allah ya, ngurusin orang. Ya istri saya lapar tuh, mau nggak disuguhi, oh lagi head, orang suguhan gitu ya, lapar tuh. Jadi kadang memang masih ada yang bertengkar hebat. Gitu. Ramadan, kan itu menahan diri harus. Ya walaupun malam-malam ya janganlah gitu. Siang-siang apalagi ini pas Ramadan. Maka ini diilmui tentang keharmonisan dan nah gini saya sampaikan ilmunya sekaligus. Magnet itu, besi berani itu
kata guru saya, itu struktur kimianya beraturan. Struktur kimianya beraturan. Kalau besi biasa enggak, makanya enggak bisa narik yang lain. Maka kalau kita ingin bisa narik rezeki, narik halal kebaikan, maka harus beraturan. Beraturan satu, kalau dari sisi keluarga suami istri harus kompak, harus beraturan. Kalau nggak beraturan, suami ngerjakan pekerjaan istri, istri mengerjakan ini, nggak fitrahnya tumpang tindih lah. Yang ini malah nggak dikerjakan tugas utamanya dan seterusnya, nggak beraturan, bertengkar. Itu ya anaknya gimana, gitu ya, angel, gatur misalnya, gitu. Ada aja deh. Rezeki juga mungkin kok harus temen gitu, begitu. Ya itu keberkahannya dicabut soalnya. Oke, ini saya kasih lagi contoh. Alhamdulillah, ya Allah ingatkan ini. Rasulullah SAW itu keluar ingin mengabarkan kepada para sahabat bahwa malam Lailatul Qadar itu tanggal sekian. Tanggal ini. Ketika mau keluar, didapati dua orang sahabat itu sedang berantem, sedang bertengkar. Rasulullah lupa, sampai dicabut hal yang sangat penting bagi kita. Kita kan 10 hari terakhirnya dikawal full ya, itu jadi indah juga sih. Artinya kalau suami istri bertengkar itu dicabut-cabut tuh keberkahan begitu, dicabut berkahnya di rumah itu dicabut ya. Berteriak bertengkar, rumah saya banyak teriakan, itu tuh waduh kurang indah, karena surga nggak ada teriakan, nggak ada baiti janati namanya gitu. Bagaimana tips agar kita bisa mengendalikan dari hal yang tidak bermanfaat walaupun hukumnya mubah, terutama di bulan Ramadan? Gini, kalau malam hari kita gelap itu adalah istilah ketidakadaan cahaya. Dingin itu istilah ketidakadaan panas. Maka kita dosa itu adalah ketidakadaan iman. Nah, kalau misalnya kalau kita biar nggak banyak mubadir waktu, hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat yang tadi saya share itu apa tadi. Kalau kita sibuk begitu akhirnya kan mau pegang HP gimana? Target baca Quran, target lagi baca Quran. Begitu ingin buka HP baca Quran gitu kan. Bikin apa baca terus. Nah, nanti hal-hal yang nggak bermanfaat, entah sing bapak-bapak ya tulanan burung lah, sing apa, enggak nonton TV, enggak. Pokoknya kita punya target, kita punya tujuan hidup itu. Kita ingin masuk surga, kita ingin punya tujuan, mungkin mendapat rezeki tak terduga, kita ingin ada masalah-masalah kita diselesaikan. Udahlah, saya harus mengendalikan itu. Nah, jadi hidup itu kalau punya tujuan, jadi jalannya. Jadi sibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka hal yang tidak bermanfaat akan jadi ditinggalkan. Kalau hati sedang jengkel dan marah dengan sikap anak yang terkadang di luar harapan, dan anak-anak ini sudah balik, yang rentan lebih sensitif dalam menerima nasihat, bagaimana sikap yang bijak menghadapinya? Pergi dulu sebentar, hindarin anak itu. Kalau ketemu bawa wajahnya tambah kita padi jengkel, pergi aja lah pas sebentar, jeda. Nah, satu sisi la takhdab walakal jannah, jangan marah, surga bagimu. Ujian itu ujian bunda untuk masuk surga, dikasih anak sing jengkelin. Oke. Ya, menghindar. Yang kedua, tarik nafas ya, tarik nafas, masuk lagi sehingga bisa terkendali nasihatnya. Kedua, memang dikendalikan itu jangan marah karena surga bagimu. Terus kita istighfar. Anak seperti itu kan tadi pagi psikolog sih, kan ustadzah tapi psikolog. Anak seperti itu kan mungkin cerminan kita sudah ngapain, apa kita juga sering marah sehingga anak-anak menjengkelkan dan sebagainya. Berarti kita istighfar. Barangkali kita mungkin sering begitu dan dilihat anak-anak kita punya dosa apa sehingga anak-anak kita begitu. Jadi kita istighfar. Tadi sih beliaunya tidak untuk istighfar, tidak sampai ke sana karena memang psikolognya. Tapi saya tambahin. Nah ini kan Pak, mungkin cerminan. Nah seperti itu. Nah
Selanjutnya kalau memang mau nasihatin ya kita jadi teladan ya. Kalau menasihatin kita jadi teladan dulu. Jadi teladan dulu. Memang ini lebih sensitif berwasiat. Kalau misalnya memungkinkan dipeluk, ya dipeluk. Nggak usah nasihatin dipeluk, biar ada kedekatan dulu. Kemarin saya ada yang curhat ke saya permasalahan di pondok, kemudian saya sampaikan ini caranya begini, gandeng, peluk ini dan seterusnya. Akhirnya berefek positif. Nggak usah dinasihatin dulu, dipeluk, nyaman ya. Biar dia nyaman untuk. Kemudian kalau bunda ini jengkel, bunda ini mangkel, marah, itu artinya ridho enggak? Saya jawab langsung ya, karena nggak bisa lihat. Artinya enggak ridho. Kalau bunda orang tua itu enggak ridho, anak-anak diridhoi Allah enggak? Enggak jawabannya. Maka kalau anak ini enggak diridhoi Allah, semakin menyimpang. Maka cara memutus rantai anak nakal, kita ridho dulu pada anak kita. Bukan ridho maksiatnya ya. Aku ridho punya anak itu, ridho terus didoakan. Doakan ya Allah, ini anakku, tapi bukan milikku, ini adalah milikmu ya Allah. Engkau yang akan merubah, engkau akan memberi hidayah siapapun yang kau kehendaki. Maka jadikanlah anak saya anak soleh yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Doakan begitu. Doakan, apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah. Wallahu a'lam. Yang terakhir, bagaimana agar ayah bersemangat menyadari betul kewajibannya, berat tidaknya memberi nafkah dan menuntun dan membimbing anak-anak agar bisa menjadi pribadi yang bertakwa dan tangguh dalam menjalani kehidupan. Yang ini biar menyadari itu tahu ilmu sih. Kalau nggak ngaji piye yo. Yang udah ngaji lama aja belum tentu tahu kalau tidak dipahami tentang ilmu parenting. Walaupun sebenarnya karena ilmu kuang pusat kembali ke menaro seringnya agak ke parenting. Walaupun itu enggak juga sih ya. Walaupun enggak juga sebenarnya, tapi seringnya akan kebahas di sana bahwa mencari nafkah itu dalam rangka kuang pusat kembali ke menaro, dalam rangka mendidik, dalam rangka menjaga diri dari ya kan. Kalau nafkahnya haram ya nanti gimana gitu kan, dirimu kan udah harap anaknya makannya haram. Nafkah yang halal diberikan yang thayyib, kemudian ya harus ada pendidikan tuh, harus nasihatin gitu kan. Dan nanti bunda yang akan diminta pertanggungjawaban ayah, ya bunda ngingetin aja sih. Istri saya juga ngingetin, masih di Indonesia udah umur 10 tahun, waktunya dekat sama ayah, oke. Saya berduaan, kadang pacaran gitu ya bahasanya. Pokoknya saya berduaan, yuk ke kafe yuk ngobrol gitu. Nanti terus adiknya Naswa usia menginjak begitu, terus mari kakak kesini, kamu kemana? Saya kesini berdua atau ngobrol. Ya istri juga ngerti, istri ngerti. Ngingetin pada saat bombong suasananya. Pada saat bombong dilihat mukanya lagi senang, masuk sedikit. Ya tugasnya saling ngingetin, saling mencahayakan, saling menasihatin. Di rumah kalau nggak ada ya gimana? Maka sekali lagi kalau punya anak-anak perempuan ya cari mantu yang baik ya. Cari mantu berarti cari besan. Besannya harmoni apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Kita akhiri dulu nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.